Jadi masyarakat itu agar bisa langsung tahu, oh Dami itu ternyata memproduksi ini, terus khasiatnya ini, karena kan kita itu yang dikomunikasikan lewat media kan produknya sekarang baru 2, sedangkan yang lainnya kan enggak. Jadi dengan adanya pameran ini itu kan bisa berinteraksi langsung, terus kemudian Dami sendiri akhirnya jadi wah ini ternyata produk-produk kita memang diminati masyarakat gitu. Iya. Kalau saya semakin modern sekarang ini ya, terus semakin berkembangnya zaman, justru obat-obat alam ataupun jamu itu sangat dibutuhkan karena kan orang itu akan tahu oh kalau pakai bahan kimia maksudnya itu kan akan efeknya seperti ini. Kalau jamu itu kan kayak yang kita minum ataupun kita makan sehari-hari otomatis tidak ada efek samping gitu loh, tidak ada efek samping, aman, dan kita juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2021, tentunya pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui, prakarya dan kewirausahaan ada 4 bidang yang dipelajari. 1. Bidang kerajinan. 2. Bidang pengolahan. 3. Bidang budidaya. Yang keempat, bidang rekayasa. Berkenaan di video awal tadi, materi hari ini kita akan belajar masalah bidang pengolahan, yaitu tentang obat kesehatan khas daerah. Ya, obat khas daerah di sini maksudnya kita akan belajar masalah yang berkenaan dengan obat herbal. Ya, jadi sebelum kita belajar materi selanjutnya, kita akan jelaskan masalah obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, kemudian mineral, sediaan sarian atau bahan campuran lainnya yang dijadikan sebagai turun-temurun sebagai pengobatan. Contohnya jamu, obat herbal, kemudian fitofarmaka atau ilmu yang dalam bidang obat-obatan. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan masalah bahan obat kesehatan khas daerah. Yang pertama, bahan nabati. Bahan nabati itu adalah bahan yang berasal dari tumbuhan, contohnya kunyit, kemudian sambiloto, kemudian buah mengkudu. Kemudian bahan nabati itu yang dijadikan obat biasanya bisa buahnya, kemudian daunnya, akar, batangnya, dan lain-lain. Bahan hewani itu adalah bahan yang berasal dari hewan, contohnya bisa dari ikan hiu, cacing tanah, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang macam-macam tanaman yang dijadikan obat tradisional. Yang pertama ada daun sambiloto, yang kedua akar som jawa, batang brotowali, kulit buah manggis, buah mengkudu, bunga cengkeh, biji kapulaga, herba bandotan, dan rimpang jahe. Itulah tadi bahan-bahan tumbuhan yang sering dijadikan obat, ya. Apalagi jahe sudah tahu kita ya. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap melakukan usaha atau wirausaha obat kesehatan khas daerah. Yang pertama, tahap perencanaan usaha. Ya. Usaha apa yang akan kita lakukan untuk obat kesehatan khas daerah. Yang kedua yaitu tentang tahap pengolahan produk kita. Ya. Yang ketiga yaitu tahap pengemasan. Nah, pengemasan ini di sini maksudnya semakin menarik kemasan kita, semakin tertarik pembeli untuk membeli. Ya. Yang selanjutnya itu tahap pengawasan mutu. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu tahap pemasaran. Pemasaran di sini maksudnya kita memasarkan produk kita agar bisa terjual dengan baik. Selanjutnya itu tahap promosi. Promosi ini maksudnya bagaimana kita ya menjual produk kita agar bisa dikenal oleh publik atau masyarakat umum. Contohnya bisa dengan media sosial, IG, WA, dan lain-lain. Ya. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan ya tentang materi obat kesehatan daerah. Sebelum saya tutup, saya punya tugas kalian di rumah. Yang pertama, jelaskan 2 macam bahan yang sering dijadikan sebagai obat kesehatan khas daerah. Yang kedua, sebutkan ya macam-macam tanaman yang sering dijadikan sebagai obat tradisional. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan ya. Pada saya kata saya mohon maaf, kalau saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sabtu depan.